Halo sobat, selamat datang di podcast kita yang pertama. Saya Mije Harimukti, eh, praktisi IT, sudah bekerja di bidang IT kurang lebih 20 tahun. Hari ini kita akan membahas topik yang sering dibicarakan, yaitu AI ya. AI atau bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Nah, ini kebetulan AI itu sudah banyak kita pakai dalam sehari-hari. Ya, terutama di HP ya, di smartphone kita atau di notebook ya. Mau bisa Windows, bisa Apple. Rata-rata kita sudah sering pakai, walaupun kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita pakai gitu ya. Ada teman saya, Pak David. Silakan Pak David memperkenalkan. Ya, terima kasih Pak Mige. Jadi saya ini sebagai praktisi IT juga, bekerja di konsultan IT dan pengalaman udah lebih dari 12 tahun ya di industri IT, baik di software maupun di infrastruktur juga gitu ya, di cloud computing. Mungkin itu perkenalan dari diri saya. Oke, sebelum kita masuk AI, mungkin ada berita yang perlu kita angkat. Kita kutip dari Detik nih ya, yang banyak dibicarakan orang ya, yaitu iPhone 16 yang tidak diizinkan Tidak dijual di diizinkan. Indonesia. Iya, betul. Ini karena dia belum mempunyai syarat. Syarat apa itu ya? TKDN sebesar 40%. Impact-nya apa nih Pak Mige? Impact-nya memang dia nggak bisa masuk. Nah, tapi juga TKDN ini bisa dicapai dengan apa ya? Dia bisa, satu kayaknya dia mesti bangun manufaktur sesuatu gitu ya di Indonesia. Misalnya dengan kayak Samsung gitu, dia bikin pabrik gitu ya. Atau kalau nggak salah dengar itu dia bisa investasi di bidang lain kayak pendidikan ya. Dia investasi di beberapa universitas kalau nggak salah tuh. Berapa ratus miliar gitu ya. Nah, itu bentuknya jadi SDM ya, pengembangan SDM. Sedangkan mungkin kalau Samsung kayaknya dia bikin pabrik ya, pengembangannya di hardware ya, TKDN-nya di hardware. Ya, yang paling utamanya itu ya, karena tidak bisa memenuhi komponen dalam negerinya sebesar 40%, jadi tidak bisa melanjutkan ya penjualan lagi di Indonesia. Dan setahu saya juga beberapa e-commerce kayak Lazada itu sudah di stop atau ya di stop penjualannya sampai memang Wah, iya. eh, Apple ini memenuhi ya persyaratan dari pemerintah. Oke. Mudah-mudahan bisa lah ya Apple memenuhi itu karena pengguna iPhone di Indonesia kan cukup banyak gitu ya. Saya kira ya, karena dia akan apa ya, sayang sekali betulnya pasarnya ya. Salah satu pasar terbesar di Asia ya, terutama Asia Tenggara, mungkin terbesar di kita malah ya, sesuai dengan jumlah penduduk. Kita kembali ke tema utama, ke AI. Ya, tentang AI. Baik, kita perlu tahu dulu ya, apa sih sebetulnya AI itu gitu ya. Kalau dari Wikipedia, AI itu adalah kecerdasan yang ditambahkan ke suatu sistem sehingga dia bisa eh, sepertinya bisa berpikir gitu ya. Sepertinya sistemnya bisa mempunyai kecerdasan. Gitu. Walaupun sistem itu eh,
terdiri dari beberapa komponen, misalnya hardware dan softwarenya itu, sehingga dia tampak seperti bisa berpikir gitu ya, bisa melakukan sesuatu dengan logika tertentu. Contoh-contoh lain misalnya kayak game komputer gitu ya, itu kan udah mulai canggih gitu ya, atau neural network ini yang banyak diimplementasi terutama di ChatGPT, atau robotika gitu ya, robot yang mulai canggih bisa bisa seperti manusia gitu, yang kita lihat mungkin di YouTube itu ada robot yang bisa berjalan, bisa loncat, bisa menari gitu ya, macam-macam, bisa melakukan tugas seperti manusia. Kemudian ada beberapa jenis AI. AI itu ada AI yang strong dan AI yang weak, yang lemah gitu ya. Nah, ini kalau dari artikel di internet itu, contoh AI yang lemah itu adalah AI yang digunakan untuk tugas-tugas tertentu saja. Ya, misalnya melakukan pengenalan wajah, atau AI untuk bermain catur, atau AI untuk translation gitu ya, menerjemahkan bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain gitu. Nah, ini biasanya tugasnya ya itu aja, tidak bisa melakukan tugas yang lain selain yang ditentukan. Kemudian dia perlu bantuan manusia untuk bisa berfungsi. Nah, ini paling banyak yang sering kita pakai adalah Siri atau Alexa, atau di Google gitu ya, Google Assistant. Itu contohnya. Kemudian ada chatbot. Ya, itu chatbot kayak customer service ya. Kita ngetik sesuatu terus nanti otomatis dijawab, atau kita bicara di telepon itu juga otomatis dijawab sama AI-nya, sama botnya. Kemudian mungkin kalau ini yang pernah belanja di mana aja, saya di online gitu ya, di Tokopedia, di Blibli, atau di Lazada, mungkin tahu kalau kita sering belanja tertentu, nanti yang muncul di depan kita itu setelah login adalah produk-produk yang ini kayaknya cocok nih buat pembeli. Misalnya kemarin kita beli sapu, nah nanti keluarlah itu rekomendasi beli kain pel. Itulah contohnya ya. Kemudian AI yang kuat, strong AI. Strong AI itu apa? Strong AI itu dia bisa generik ya, kecerdasan umum, general. Jadi kayak manusia biasa itu, dan mempunyai conscience ya, kesadaran, atau bisa otonomi. Otonomi itu beroperasi secara mandiri dan bisa mempunyai keputusan. Nah, ini agak serem ya, bisa positif bisa negatif nih ini AI. Kemudian adaptasi. Nah, adaptasi ini hal-hal yang baru yang ditemui, AI-nya dia bisa langsung mempelajari dan bisa beradaptasi. Oke, saya kira cukup untuk jenis-jenis AI ya. jenis-jenis AI. Iya, kemudian. Nah, ini kalau AI yang kita gunakan dalam sehari-hari, sebetulnya yang paling sering kita pakai itu di Google Map ya kali ya. Kalau kita mau pergi dari rumah atau dari mana ke titik tertentu, ke kondangan gitu. Nah, ini paling gampang dicarikan di Google Map itu jalan yang paling cepat gitu. Nah, dia akan mencari jalan yang paling cepat atau jalan yang paling dekat gitu. Nah, itu juga berdasarkan AI.
kita sudah membahas AI dan beberapa contohnya. Nah, tentu saja setiap teknologi mempunyai sisi positif dan negatif. Nah, mungkin Pak David bisa membahas sisi positifnya. Iya, dari sisi positif AI ini cukup luas juga ya, di berbagai industri juga. Eh, di industri terutama di industri media ya dan IT itu yang sangat impact-nya besar terhadap kemunculan AI ya. Nggak menutup kemungkinan di industri yang lain juga. Tapi memang yang di industri IT dan media ini dari sisi produk inovasi sama productivity itu eh, kuadrannya tuh di kanan atas gitu ya, yang paling tinggi gitu ya. Betul tuh. Kenapa misalnya dari sisi peningkatan efisiensi atau productivity. Jadi di industri media misalnya atau di marketing itu sudah sangat banyak tools ya untuk mengenerate ide, mengenerate konten. Copywriter pun juga sudah bisa bisa memakai tools itu dengan efektif atau efisien gitu ya. Dia menulis dikit tinggal di elaborate dengan AI, Betul, betul. itu akan mengenerate hasilnya yang lebih lebih luas lagi juga gitu ya. Lalu di sisi teknologi sudah banyak yang saat ini bisa mengenerate code gitu ya. Code apapun sudah bisa di-generate by AI yang dimana itu mempercepat ya tugas-tugas dari software engineer ya untuk membuat softwarenya gitu ya. Ya. Nah itu salah satu contoh dari sisi productivity. Dari sisi inovasi di industri kesehatan juga cukup berdampak besar juga ya. Iya, Karena betul. kita misalnya mendiagnosis penyakit ya, Iya. kita membutuhkan AI, kita punya bank data yang riwayat medis dari suatu pasien, itu bisa dianalisa, bisa dikembangkan dengan AI dan kita juga udah tahu mungkin hasilnya akan tahu seperti apa yang harus dilakukan untuk pasien itu dan lebih Betul. lebih personal gitu ya. Dan juga ya di e-commerce, di pendidikan ini juga sangat besar juga impactnya, terutama di ya tadi ya personal ya. Kita karena setiap individu itu kan berbeda-beda. Ketika kita punya AI, jadi treatmentnya di setiap individu sesuai dengan individu tersebut dan itu dibantu oleh AI. Iya, Ya kira-kira garis besar ya sisi positif AI itu cukup luas di saat ini di berbagai industri gitu ya. betul. Gitu sih Pak Mige. Iya, betul. Mengenai kesehatan nih, mungkin ada teman saya yang pernah sedikit banyak masuk ke dalam dunia kesehatan dan AI. Itu dia bilang kalau dokter itu tidak tergantikan oleh AI, tapi dokter yang menggunakan AI akan menggantikan dokter yang tidak menggunakan AI. Itu dia bilang begitu. Karena nanti misalnya diagnosis dari dokter yang menggunakan AI itu ketepatan diagnosisnya itu naik gitu ya. Dari misalnya ini dokter belum senior gitu ya. Dokternya baru mungkin 2 atau 3 tahun praktek tapi udah diagnosisnya udah bagus banget. Nah itu dari situ dia bisa, ini efisiensi terlihat sekali gitu. Dan juga tadi yang Pak David bilang personal ya. Kalau kedokteran tuh pasien kan masing-masing beda gitu ya. Masing-masing beda individu beda. Betul. Dan dokter itu dia melayani mungkin ratusan pasien ya. Nggak mungkin inget semua pasiennya ini dulu historicalnya kayak apa gitu ya, atau secara spesifik obat-obat yang sudah dia gunakan tuh apa aja, sehingga efek-efeknya apa. Nah itu AI
itu bisa sangat membantu di situ gitu ya. Dari info dari teman saya yang banyak berkecimpung di kesehatan, kedokteran dan AI, itu luar biasa itu. Eh, apa namanya? Positif impact-nya ke dunia kedokteran. Oke, setiap teknologi itu pasti ada dua sisi ya. Sisi positif yang tadi kita sudah bahas dengan Pak David. Oke, kita pasti ada sisi yang lain, yaitu sisi negatifnya. Nah, sisi negatifnya ini untuk AI ini lumayan mempunyai impact yang besar ya. Kesannya itu AI ini akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Iya, jadi pekerjaan-pekerjaan tertentu itu kemungkinan bisa hilang dan terancam oleh AI. Nah, waktu awal-awal mungkin itu waktu Tesla mulai bisa berjalan sendiri, self-driving ya, tanpa ada sopir yang mengendarai secara langsung. Nah, itu banyak pengemudi yang takut kehilangan ini karena trennya sudah mulai gitu ya, beberapa jalur truk itu udah self driving dengan AI ya, tanpa pengemudi, tapi belum betul-betul secara operasional berlangsung, tapi sudah dicoba. Nah, itu kemudian yang tadi sudah disebut oleh Pak David adalah programmer ya. Programmer mulai agak khawatir. Ya, betul ya Pak David ya. Programmer ini karena coding ini udah mulai otomatis gitu ya. Jadi orang biasa yang 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 hanya tahu sedikit coding aja, mungkin belajar beberapa bulan coding, itu bisa mengenerate coding dari AI, bisa langsung jadi gitu. Aplikasi mungkin belum aplikasi yang rumit, tapi aplikasi sederhana yang simple-simple itu udah mulai bisa di-generate langsung dari AI full gitu ya. Banyak demonya kita lihat di YouTube itu, orang bikin aplikasi web dengan Node.js gitu, langsung bisa live. Wah, ini gitu ya, seperti itu. Jadi agak banyak yang bisa impact-nya agak besar gitu ya di bidang-bidang tersebut. Kemudian ada masalah lain untuk AI ini adalah masalah privasi. Karena data pribadi ini banyak dipakai untuk men-training model-model di dalam AI. Nah, ini banyak informasi-informasi pribadi yang masuk ke dalam sistem. Nah, itu juga banyak orang yang khawatir gitu ya. Termasuk awal-awal kalau nggak salah itu Microsoft ya. Microsoft dia punya feature history. Nah, itu historinya itu bisa sampai dalam, sampai dia pernah bikin email apa, pernah bikin dokumen apa, pernah berkomunikasi chatting dengan siapanya segala, bisa tercatat di sistem Windows itu. Tapi itu kayaknya masih beta waktu itu, dan itu banyak yang protes. Jadi masalah privasi ini juga banyak impact-nya, besar impact-nya. Ya, itu yang kedua, yang algoritma yang bias ini. Ini contohnya, ini pengenalan wajah. Karena pengenalan wajah itu model AI-nya di-training dengan banyak wajahnya kulit putih. Sehingga pada saat dia untuk mengenali wajah yang kulit hitam agak sulit. Nah, ini pernah kejadian juga waktu kalau nggak salah di departemen tertentu di Amerika gitu. Waktu itu, ini karena masalah hukum gitu ya. Jadi ada CCTV, kemudian
dia bisa mengenali wajah. Nah, ini wajah orang-orang yang berkulit gelap ini agak sulit gitu, sehingga sangat terlihat bahwa ini trainingnya kurang bagus di sisi tertentu gitu ya. Itu seperti itu sisi negatifnya. Karena teknologi ini berkembang terus ya, tentu kita bisa lihat perkembangannya baik secara positif maupun negatifnya sudah mulai orang banyak yang paham. Nah kan, sedangkan di Indonesia sendiri seperti apa nih Pak David, bisa diperdalam? Iya, untuk di Indonesia banyak aplikasi ya atau penerapan AI ini yang mungkin sebelumnya tadi udah saya sebutkan ya, di dunia industri atau di dunia teknologi media ya. Tapi kali ini saya coba memperjelas lagi ya, aplikasi apa yang ada di Indonesia ya yang sudah menerapkan AI. Yang disampaikan Pak Mige sebelumnya juga di Google Maps ya, ini juga sudah menerapkan AI. Dan kalau mau disamakan ya, yang mirip-mirip dengan Google Maps yaitu Gojek dan Grab ya. Gojek dan Grab itu juga engine di belakangnya sudah menggunakan AI untuk mensuggest ya rute mana yang paling cepat gitu ya dari driver Gojek dan Betul. Grab. Itu pasti dilihat dari histori, dilihat dari titik lokasi di daerah tersebut. Itu pasti sudah dianalisa dengan AI dan disuggest yang paling terbaiknya gitu ya untuk rute tersebut. Lalu juga di Tokopedia dan di e-commerce lainnya ya, itu juga sudah menggunakan AI dari sisi rekomendasi produk dan juga personalize dari sisi customernya ya, pelanggannya ya. Misalnya kita sering membeli peralatan olahraga ya, misalnya pasti nanti akan tersuggest atau tertampil ya di e-commerce-nya itu ya yang kesukaannya kita gitu. Betul. Itu salah satu penerapan AI dari sisi personality ya, personality dari di e-commerce gitu. Dan juga sekarang banyak chatbot juga untuk contohnya di Telkomsel ya. Telkomsel juga menggunakan AI untuk customer service-nya menggunakan chatbot. Dia sudah bisa jawab otomatis gitu ya dengan chatbot tersebut, dan ini sangat efisien ya dari sisi workload dari customer service-nya itu dibantu ya sekian persen atau 20% sampai 50% workload dari customer service terbantu dengan chatbotnya yang di belakangnya AI. Ya itu beberapa aplikasi yang ada di Indonesia yang sudah menerapkan AI engine gitu. Betul Pak. Gitu. Baik. Lalu mungkin beberapa kasus yang negatif ya. Saya coba jelasan sedikit ya Pak Mige ya, izin ya. Ya, jadi kejahatan cyber juga sudah menggunakan AI. Jadi di dunia IT pun kita ada tools ya untuk security, tapi dari sisi attackernya pun juga sudah menggunakan AI. Contohnya malware atau ransomware. Ransomware itu ya bisa di-generate oleh AI juga gitu ya. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Dan di sisi tool security-nya kita juga harus juga lebih advance lagi menggunakan AI-nya, karena ya yang attacker atau yang berniat jahat itu juga sudah menggunakan AI. Jadi ya ini bisa bermata dua juga ya. Ya ini jadi kita saling update tentang apa yang dipakai untuk kejahatan ya, yang untuk pengamanan juga harus menggunakan AI. Lalu yang perdebatan terakhir itu tentang AI untuk image ya. Jadi image ini beberapa negara
terutama Jepang ya. Jepang itu menghargai sekali karya karya lukisan yang dimana ketika di generate by AI itu kepemilikannya itu tidak bisa Betul. dipertanggungjawabkan ya. Nah ini nih etika penggunaan AI di bidang ya terutama Ya. image dan di berbagai negara gitu. Mungkin itu sih kasus-kasus yang terjadi di Baik. Indonesia. Oke. Dari yang kita bahas banyak pro dan cons-nya. Ini baru muncul secara banyak dibicarakan orang tahun kemarin dan tahun ini ya. Dan itu perkembangannya juga luar biasa dari sisi aplikasi atau dari sistem softwarenya mungkin didorong oleh OpenAI, sedangkan dari sisi hardwarenya mungkin dari Nvidia ya yang sangat luar biasa kecepatannya, perkembangannya itu luar biasa. Nah ini masa depan AI ini sebetulnya gimana gitu? Challenge-nya sebetulnya dalam AI itu adalah itu banyak yang kita sudah bahas tadi, positif dan negatifnya. Tapi sebenarnya kalau saya pikir ini adalah seberapa banyak interaksi masyarakat dengan AI dan kesadaran bahwa orang menggunakan AI itu bagaimana. Jadi makin banyak masyarakat yang sadar cara-cara penggunaan AI itu adalah challenge yang paling utama di dalam AI, sehingga tidak dibodohi gitu. Satu ya oleh AI, kemudian itu yang penting di dalam masyarakat. Yang kedua mungkin dari sisi regulasi, dari sisi pemerintah maupun secara hukum itu sepertinya mulai harus dikembangkan ya regulasi-regulasi atau aturan-aturan hukum mengenai penggunaan AI ini, sehingga kalau terjadi kasus-kasus ya, kasus maupun kasus pribadi secara perorangan atau masyarakat atau secara enterprise, secara bisnis itu regulasi dan hukumnya bisa mendukung gitu, sehingga tidak terjadi kekacauan gitu ya. Nah, kemudian Setuju. yang terakhir saya pikir bahwa AI ini harus banyak banyak orang yang terlibat gitu, banyak orang yang terlibat. Mungkin dari sisi teknologi hanya segelintir ya perusahaan-perusahaan teknologi yang besar, Microsoft gitu, Oracle, GCP, AWS, Amazon gitu yang punya modal besar yang bisa mendorong AI. Dan saya pikir ini perlu diperluas lagi gitu, sehingga masyarakat banyak bisa berkolaborasi menggunakan AI ini, sehingga kesadaran seperti yang poin pertama tadi bahwa kesadaran masyarakat menggunakan AI itu harus mulai didorong sehingga manfaat dari AI itu banyak digunakan oleh masyarakat, dan masyarakat juga sadar bahwa teknologi ini punya sisi negatifnya. Seperti itu Pak David ya. Challenge kita dalam penggunaan AI ya. Negatifnya ya tadi ya yang kita bahas sebelumnya, ya terjadi bias gitu ya. Terus juga bisa disalahgunakan. Itu balik lagi ya, ketika kita manusia itu ada etikanya juga ya, ketika menggunakan teknologi baru gitu. Baik, saya kira perbincangan kita sudah cukup banyak ini. Kita tutup. Terima kasih Pak David
perbincangan kita hari ini mengenai topik kita AI. Sama-sama. Terima kasih sobat semua yang mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa dengan podcast kita yang berikutnya.